Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ketetapan pajak, kewajiban pembukuan atau pencatatan, dan pemeriksaan pajak. Untuk mempersingkat waktu, berikut penjelasannya. A. Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak kurang nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak menurut R. Sumirto tahun 1988 yaitu surat ketetapan pajak sementara, surat ketetapan pajak primitif, surat ketetapan pajak rampung, surat ketetapan pajak tambahan, dan surat ketetapan tagihan susulan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan digunakan sistem self-assessment berada pada otoritas pajak tetapi tidak selalu diperlukan. Hal ini perlu diingat, makna self-assessment tersebut yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor sendiri pajak yang terutang. B. Surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar dapat diterbitkan dalam hal 1. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar. 2. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 3 ayat 3 UU Pajak Penghasilan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. 3. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya tarif 0%. Bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan di bidang PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang mengakibatkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan SKPKB ditambah dengan kenaikan sebesar 100%. 4. Wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan sesuai pasal 29 sehingga DJP tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang. Dan kelima, kepada wajib pajak diterbitkan norma pokok wajib pajak atau NPWP dan atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Atau perhatikan pasal 2 ayat 4 UU KUP. C. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Penerbitan SKPKBT berdasarkan 1. Hasil pemeriksaan ulang terhadap data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. 2. Hasil penelitian atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap wajib pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya, D. Surat ketetapan pajak nihil. Surat ketetapan pajak nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. E. Surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak dibanding pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Direktur Jenderal Pajak dan menerbitkan SKPLB berdasarkan 1. Hasil penelitian terhadap kebenaran pembayaran pajak atas permohonan wajib pajak atau perhatikan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang KUP terdapat kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. 2. Hasil pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Atau 3. Hasil pemeriksaan terhadap permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak terhadap jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. F. Kewajiban pembukuan. Kewajiban pembukuan menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 menyatakan bahwa pada prinsipnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan atau pencatatan harus
1. Diselenggarakan dengan memperhatikan iktikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. 2. Diselenggarakan di Indonesia. 3. Menggunakan huruf Latin dan angka Arab. 4. Menggunakan satuan mata uang rupiah dan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 5. Disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. 6. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar akrual atau dasar kas. Perubahan atas metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. G. Kewajiban pencatatan. Kewajiban pencatatan telah diatur oleh pasal 28 ayat 12, yang dimana pasal tersebut yang mengatur bentuk dan tata cara pencatatan. Selanjutnya dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 PMK 03/2007 telah mengatur hal tersebut diberlakukan bagi wajib pajak orang pribadi. Berikut pengaturan tersebut. 1. Wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan. A. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. B. Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan usaha atau pekerjaan bebas. 2. Pencatatan harus diselenggarakan secara teratur dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 3. Pencatatan dalam satu tahun harus diselenggarakan secara kronologis. 4. Catatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat usaha selama 10 tahun. 5. Pencatatan harus dapat menggambarkan antara lain A. Peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan atau diperoleh. B. Penghasilan bukan objek pajak dan atau penghasilan yang pajaknya bersifat final. 6. Wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas untuk masing-masing usaha. 7. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan wajib pajak, orang pribadi harus juga menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban. H. Kerahasiaan pembukuan dan pencatatan serta sanksi. Pembukuan yang diselenggarakan oleh wajib pajak bersifat rahasia. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pemeriksa pajak, maka kerahasiaan untuk merahasiakan ditiadakan. Tetapi mengacu pada pasal 39 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang dengan sengaja 1. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hal itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutama yang tidak atau kurang dibayar. 3. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik. Hal tersebut terdapat pada pasal 28 ayat 11 Undang-Undang KUP. I. Penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang selain rupiah. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan satuan mata uang asing selain rupiah, yaitu bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat, meliputi 1. Wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan penanaman modal asing. 2. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi. 3. Wajib pajak kontraktor, kontrak kerjasama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi. 4. Bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang PP atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B. 5. Wajib pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di Bursa Efek Luar Negeri. 6. Kontrak investasi kolektif atau KIK yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang dolar Amerika Serikat dan telah memperoleh surat pemberitahuan efektif pernyataan pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal. 7. Wajib pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak atau subsidiary company yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perusahaan induk parent company di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan
huruf B Undang-Undang PPH. Dan 8. Wajib pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang dolar Amerika Serikat sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia. J. Kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, terutama pembayaran PPH pasal 25 dan pasal 29. 1. Besarnya pajak penghasilan pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 4, dan ayat 6 Undang-Undang PPH untuk tahun pajak pertama penyelenggaraan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat adalah sebesar pajak penghasilan pasal 25 dalam satuan mata uang rupiah yang dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 2. Pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 serta pajak penghasilan final yang dibayar sendiri oleh wajib pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat dapat dilakukan dalam satuan mata uang rupiah. Dalam hal pembayaran pajak dimaksud dilakukan dalam satuan mata uang rupiah, wajib pajak harus mengonversikan pembayaran dalam satuan mata uang rupiah tersebut ke satuan mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang telah berlaku pada tanggal pembayaran. K. Konversi satuan mata uang dolar. Untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi, diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Pemeriksaan internal dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang hasilnya diperlukan oleh pihak manajemen. Tetapi, pemeriksaan dilakukan pula oleh pihak eksternal perusahaan yang umumnya dilakukan oleh akuntan publik. Pemeriksaan oleh akuntan publik ini sifatnya independen, dan hasil pemeriksaan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan, tetapi juga pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi terhadap laporan keuangan tersebut seperti pihak pemerintah atau otoritas pajak di Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Tugas pemeriksa atas laporan keuangan ini pada umumnya meliputi peninjauan kembali prosedur kegiatan, prosedur akuntansi, evaluasi hasil usaha, dan lain sebagainya. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada pimpinan atau manajemen berupa rekomendasi yang berisi usul-usul perbaikan. Demikian juga untuk pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik yang menghasilkan laporan akuntan yang disampaikan ke perusahaan berisi pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya, yaitu disebut dengan opini. Terdapat 4 jenis pendapat atau opini akuntan publik, yaitu 1. Pendapat setuju atau unqualified opinion. 2. Pendapat setuju dengan pembatasan atau qualified opinion. 3. Laporan tanpa pendapat atau disclaimer of opinion. 4. Pendapat tidak setuju atau adverse opinion. Selanjutnya, L. Pemeriksaan pajak. Wajib pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang dolar Amerika Serikat diberlakukan ketentuan konversi ke mata uang dolar sebagai berikut. 1. Pada awal tahun buku, dan 2. Dalam tahun berjalan penyelenggaraan pembukuannya. M. Beberapa istilah dalam pemeriksaan pajak. 1. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan kantor merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. 3. Pemeriksa pajak adalah pegawai negeri sipil dilakukan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemeriksaan. 4. Tanda pengenal pemeriksa pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksa pajak. 5. Surat pemerintah pemeriksaan pajak adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan, dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 6. Pembukuan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. 7. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik, yang dihasilkan oleh komputer atau pengelola data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket,
compact disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya. 8. Penyegelan adalah kegiatan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang yang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau sumber penghasilan wajib pajak yang diperiksa. 9. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir pemeriksaan. 10. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau closing conference adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui. 11. Tim pembahasan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat wajib pajak dan pemeriksa pajak saat dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 12. Kertas kerja pemeriksa adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan, dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. 13. Penghasilan kena pajak atau PHKP tidak dapat dihitung adalah dalam hal pemeriksa pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka perhitungan besarnya penghasilan kena pajak dengan prosedur sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan. 14. Laporan hasil pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas sesuai tujuan pemeriksaan. 15. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk jenis pajak dan masa atau tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya. 16. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak yang dihitung sejak tanggal penyampaian surat hasil pemeriksaan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal pentandatanganan, berarti hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan. 17. Kuesioner pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan. 18. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. N. Tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. O. Ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan pajak. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 03 Tahun 2007 tentang tata cara pemeriksaan pajak membedakan jenis pemeriksaan ruang lingkup dan kriteria pemeriksaan. Jenis pemeriksaan pajak meliputi 1. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. 2. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat melakukan beberapa hal. 1. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak pemerintah. Dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor atau pemeriksaan lapangan. 2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi. Pemeriksaan dengan kriteria ini telah dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan serta pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. 4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan jenis pemeriksaan lapangan.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis atau risk-based selection. Mengindikasi adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan. P. Jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan oleh akuntan publik tidak diatur secara khusus dalam norma pemeriksaan akuntan. Jangka waktu pemeriksaan secara teoritis sangat tergantung pada mutu atau kondisi pengendalian intern perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan sebagai berikut. 1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai tanggal laporan hasil pemeriksaan. 2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 bulan yang dihitung sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. 3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing. 4. Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak. Ternyata, dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 harus diperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. Standar pemeriksaan. 1. Standar umum. Standar umum adalah standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. 2. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. 3. Standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak. Selanjutnya yaitu R. Kertas kerja pemeriksaan pajak. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai A. Bukti pemeriksaan telah dilaksanakan. B. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak. C. Dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan. D. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan. E. Referensi pemeriksaan berikutnya. 2. Kertas kerja pemeriksaan harus diberikan gambaran mengenai A. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan. B. Data keterangan bukti yang diperoleh. C. Pengujian yang telah dilakukan. Dan D. Simpulan dan hal-hal yang dianggap perlu. S. Kewajiban pemeriksa pajak. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenisnya, yaitu sebagai berikut. 1. Pemeriksaan lapangan. Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Oleh karena itu, pemeriksa pajak wajib pertama, menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Kedua, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. Ketiga, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak. Keempat, memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Kelima, menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Keenam, memberikan hak hadir kepada wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hak pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Ketujuh, melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 8. Mengembalikan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan pajak. 9. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. 2. Pemeriksaan kantor. Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksaan pajak wajib. Pertama, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan. Kedua, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa. Ketiga, memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksaan pajak mengalami perubahan. Keempat, memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Kelima, melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan.
Keenam, memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketujuh, mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari wajib pajak paling lama 7 hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dan kedelapan, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. T. Hak wajib pajak dalam pemeriksaan. Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai jenisnya, yaitu sebagai berikut. 1. Pemeriksaan lapangan, yang meliputi A. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. B. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. C. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. D. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. E. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. F. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. G. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan H. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan. 2. Pemeriksaan kantor, yang meliputi A. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. B. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. C. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. D. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. E. Menghadiri pembahasan hasil akhir pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. F. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan G. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan. Selanjutnya yaitu U. Kewajiban wajib pajak dalam pemeriksaan. Selain mengatur hak wajib pajak, kewajiban wajib pajak juga diatur dalam pemeriksaan pajak untuk pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor, yaitu sebagai berikut. 1. Pemeriksaan lapangan, kewajiban wajib pajak. 2. Pemeriksaan kantor, kewajiban wajib pajak. V. Pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus diberitahukan kepada wajib pajak dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir. Selanjutnya W. Pemeriksaan untuk tujuan lain. Mengacu pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa yang menjadi tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain. Kriteria dalam pemeriksaan untuk tujuan lain. 1. Pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. 2. Penghapusan nomor pokok wajib. 3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. 4. Wajib pajak mengajukan keberatan. 5. Pengumpulan bahan untuk menyusun norma penghitungan penghasilan neto. 6. Pencocokan data dan atau alat keterangan. 7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. 8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai. 9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. 10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan. 11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.